Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12, apa kabar? Masih semangat belajar di rumahnya? Semoga masih semangat dan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya di MTK wajib, yaitu bab 2 tentang statistik. Apa itu statistik? Akan kita pelajari sesaat lagi. Yuk kita lihat materinya. Statistik, mungkin beberapa orang pernah dengar kata statistik, tapi statistik itu apa ya? Yang lebih banyak contohnya tuh di masyarakat kita bisa ngeliat tabel, diagram. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari hasil statistik. Statistik sendiri adalah ilmu tentang mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data dalam bentuk diagram, tabel, dan sebagainya. Statistik, berarti kita ngomongin data nih. Apa sih itu data? Data adalah sebuah informasi. Jadi informasi penting atau tidaknya itu tergantung kebutuhan dari yang ingin diminta oleh data itu. Oke, data sendiri itu dibagi dua. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Nah, hari ini kita akan membahas tentang data tunggal. Apa itu data tunggal dan apa yang akan kita hitung-hitung di dalam data tunggal. Oke. Data tunggal ini adalah data yang jumlahnya tidak melebihi dari 30. Karena kalau tidak lebih dari 30 kita menggunakan namanya tabel distribusi. Dalam data tunggal ini kita akan menghitung dua hal. Yang pertama adalah pemusatan data. Dan yang kedua adalah penyebaran data. Pemusatan data terdiri dari mean. Ini artinya rata-rata hitung. Yang kedua adalah median, nilai tengah dari suatu data yang sudah terurut. Yang ketiga adalah modus, nilai terbanyak atau yang sering muncul. Yang keempat adalah kuartil, yaitu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Sedangkan di penyebaran data kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah simpangan baku dan rata-rata simpangan. Ini materinya yang akan kita bahas di dalam data tunggal. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari pemusatan data yaitu mean, rata-rata hitung. Lambangnya adalah X bar, di mana setiap data dijumlah dibagi dengan banyaknya data. Oke, contohnya gini. Oke, contohnya adalah ibu punya data ada 1, 3, 4, 6, dan 5. Nah, kalau kita mau hitung rata-ratanya berarti setiap datanya kita jumlahkan. 1 tambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5. Tambah ya. Terus dibagi dengan banyaknya data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 di sini banyaknya data, bukan angka di terakhirnya. Nah, kita jumlahin ya. Jadi 4, 8, 8, terus 14, 19, lagi 5. Jadinya dapat 3,8. Oke, di sini ya, 3,8. Nah, itu adalah cara menghitung untuk nilai rata-rata. Seperti itu. Median itu adalah nilai tengah yang sudah diurutkan, yang sudah terurut. Nilai tengah yang sudah terurut. Jadi kalau misalnya terurut itu mulai dari yang terkecil ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau misalnya datanya dia belum urut, kamu harus mengurutkan terlebih dahulu. Kayak gitu.
Contohnya misalnya datanya itu ada 2, 7, 8, 9, 10, terus 1. Nah, ini kan belum urut datanya nih. Jadi kita harus urutkan terlebih dahulu. Jadi data terurutnya yaitu adalah dari yang terkecil 1, 2, terus 7, 8, 9, 10. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6, berarti genap. Nah, kita bagi 2, 6 bagi 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mediannya ada di tengah-tengah sini nih. Nah, kalau tengah-tengah berarti kita cara menghitungnya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8, 15 dibagi 2, jadinya dapat 7,5. Nah, itu adalah mediannya. Oke, selanjutnya adalah modus. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul. Jangan suka dimodusin ya. Oke, jadi nilai yang sering muncul atau paling banyak deh dia dari sebuah data. Oke, contohnya nih. Contohnya ada 2, 3, 4, 2, 5. Nah, kalau begini modusnya berapa? Modusnya adalah 2 karena 2-nya itu muncul sebanyak 2 kali atau ditulis sebanyak 2 kali. Oke, kalau sekarang contohnya 2, 3, 4, 2, 3, 5. Nah, ini modusnya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Karena angka 2-nya muncul sebanyak 2 dan 3-nya juga 2. Tapi kalau misalnya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini modusnya berapa? Modusnya tidak ada. Karena frekuensi munculnya sama. Jadi tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami? Oke, next kita lanjut. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Contohnya gini, kalau kita punya seutas tali, nih. Kita mau bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti kita butuh 3 titik potong. 1, 2, 3. Jadi di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Oke. Jadi kuartil itu akan terdiri dari 3, yaitu kuartil 1 disebut dengan kuartil bawah, Q2 disebut dengan tengah, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Jadi ada 3, kuartil bawah, tengah, dan atas. Oke. Bagaimana penerapannya dalam sebuah data, dalam menghitung sebuah data? Oke. Contohnya ya, contohnya kalau ibu punya data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Oke. Kuartil sama kayak median. Kita bisa mencari nilainya kalau datanya sudah terurut. Sedangkan dari contohnya ini datanya belum urut nih. Jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dulu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih mudahnya kita cari dulu yang namanya Q2. Datanya ada berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil 7. N-nya 7. Dia ganjil. Berarti kalau ganjil memudahkan kita untuk menentukan Q2. Jadi sebelah sini 3, sebelah sini 3. Jadi ini disebut dengan Q2. Lalu lihat luas sebelah kanannya.
Yang tengah-tengahnya berapa? 2. Berarti ini disebut dengan Q1. Dan sebelah kirinya dilihat 6. Ini yang disebut dengan Q3. Jadi kita dapat peroleh Q1 nilainya 2, Q2 nilainya 4, dan Q3 nilainya 6. Ini kalau datanya ganjil. Bagaimana kalau datanya genap? Kalau datanya genap bagaimana? Misal 6. Genap. Nah, ini Ibu hilangkan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, genap. Sama halnya dengan yang atas. Kita cari Q2-nya dulu. Berarti ini Q2-nya sini. Ada di tengah-tengah kan? Nah, berarti caranya ditambahkan dulu baru bagi 2. Oke, 7 bagi 2 dapat 3,5. Terus untuk Q1 dan Q3-nya bagaimana? Nah, ini kan Q2-nya di tengah-tengah. Jadi kalau untuk menghitung Q1 maka Q3 ikut depannya. Nah, tengah-tengahnya berapa dia? 2. Jadi ini adalah Q1. Nah, sedangkan Q3 berarti 4 ikut ke belakang. Tengah-tengahnya adalah 5. Berarti ini adalah Q3. Seperti itu prosesnya. Kalau dia datanya genap. Kalau ganjil kita mudah langsung cari Q2-nya, lalu lihat sisi sebelah kanan dan lihat sisi sebelah kiri. Untuk genap sama, cari dulu Q2-nya, terus ya lihat sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk pemusatan datanya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut dengan penyebaran datanya. Yang pertama adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku dan simpangan rata-rata. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu simpangan baku. Simpangan baku ada yang bilang ini namanya standar deviasi. Atau ada yang bilang dibalik juga deviasi standar. Itu sama aja sebenarnya. Jadi saya pakai lambang SB, simpangan baku. Dia punya rumus akar. Oke, sigma. Sigma adalah jumlah setiap data dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dan dibagi banyaknya data. Nah, ini rumusnya. Sigma adalah jumlah dari setiap data dikurang rata-rata dikuadratkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke. Terus yang kedua. Tadi yang kedua adalah rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan. Oke. Ibu singkat dengan SR. Oke. Rumusnya adalah setiap data dikurang rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Di depannya sigma. Jadi jumlah setiap data dikurang rata-rata dibagi banyaknya data. Oke, bagi banyak datanya adalah dari jumlahnya. Kita pakai mutlak. Apa itu mutlak? Menghilangkan tanda negatif. Jadi semua nilainya akan positif. Oke. Diingat dulu rumusnya sebelum kita masuk contohnya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita masuk ke contohnya satu persatu. Contohnya ya. Misalnya ada data nih. Ada data 2, 3, terus 5 dan 5. Oke, seperti itu. 3, 2, 5, 5. Oke. Ini kita mau cari simpangan bakunya. Tadi simpangan baku rumusnya adalah jumlah dari setiap data dikurang rata-rata kuadrat dibagi banyaknya data. Perhatikan ya, kalau untuk matematika itu rumusnya harus ditulis. Kenapa? Biar ingat, karena sudah terbiasa ditulis maka akan menjadi ingat. Ala bisa karena biasa. Di sini ada nih rata-rata hitung. Berarti kita harus cari rata-rata hitungnya terlebih dahulu. Cari rata-ratanya dulu. Berarti 2 ditambah 3
ditambah 5 ditambah 5 dibagi banyaknya data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Ini jumlahnya berapa? 5, terus 5, 10, 15. 15 dibagi 4. Oke. Dapat 5 berarti 3,25. 15 dibagi 4 ya. Jadi 3, 12, sisa 30, 7, 5. Berarti 3,75. Nah, ini bisa kita bulatkan. Rata-ratanya bisa kita bulatkan menjadi 4. Jadi 3,75 bisa dibulatkan menjadi 4. Oke. Sekarang kita mulai menghitung. Hitungnya satu-satu. Akarnya dari bawah sana. Data pertama 2. 2 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 5 kurang 4 dikuadratkan. Dibagi sama banyaknya data 4. Oke. Sampai sini paham ya prosesnya? Jadi 2, 4 itu dari hasil rata-ratanya, 2 itu dari setiap datanya. Sekarang kita mulai menghitung. Ke atas. 2 dikurang 4. Itu kan min 2 kan? Min 2 kuadrat ditambah sama min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, dibagi sama 4. Jadi kita dapat 4, 1, 1, 1 bagi 4. Jadinya akar dari 4 tambah 1, 5, 6, 7. 7 per 4. Oke. Boleh hasilnya seperti ini, atau kita mau membaginya boleh. Akar jadinya 7 dibagi 4. Dapat 1, 4, sisa 3. Berarti 1,75. Nah, seperti itu. Apakah hasilnya dibulatkan? Tidak usah. Hasilnya tidak usah dibulatkan. Jadi 1,75. Oke, gitu ya. Oke, yang keduanya adalah rata-rata simpangan. Tadi rumusnya SR ya. SR di mana sigma dari pakai mutlak setiap data dikurang rata-rata dibagi sama N. Oke, contohnya. Contohnya ada data nih. Datanya misalnya 1, 2, 4, 6, 5, 6, 12, sama 5, itu 3. Sekarang kita, karena di sini rata-rata, berarti kita cari rata-ratanya. 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 3. Dibagi sama banyaknya data. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, ini 6, 12, 12, 17, dan 20. Bagi 5, 4. Oke, udah. Maka sekarang kita hitung SR-nya. Satu-satu ya, setiap datanya tetap pakai mutlak. Jadi 2 dikurang sama hasilnya 4. Terus 4 dikurang 4. Terus 6 dikurang 4. 5 dikurang 4. Terus 3 dikurang 4. Oke, dibagi sama banyaknya data 5. Ini dapat min 2. Ini tanda mutlaknya. Ini dapat 0. Ini dapat 2. Ini 1. Dan ini min 1. Dibagi sama 5. Oke. Fungsinya dari tanda mutlak adalah mengubah nilai negatif menjadi positif. Jadi kalau kita hitung jadinya 2 ditambah 0
ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Dibaginya sama 5. 4, 5, 6. Jadi 6/5. Dibagi 1,2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. 1,2. Oke. Itu tuh materi kita untuk data tunggal. Semoga bisa dipahami. Dipelajari dulu, diulangi lagi setiap rumus yang Ibu berikan. Kalau sudah itu, kalian lanjut mengerjakan soal di CBT-nya. Untuk agar bisa Ibu lihat nih, kamu sudah memahami seberapa jauh materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.